Welcome to PPP Bawaslu Pati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari tim keuangan, selamat datang di podcast Bawaslu Pati. Kali ini kita akan membahas ataupun membedah bagaimana peranan tim keuangan di Bawaslu Kabupaten Pati, tentang daya dukung mereka untuk ikut mensukseskan setiap tahapan pengawasan di setiap pemilu. Dan menuju pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak, tim keuangan dituntut untuk lebih solid, lebih disiplin sesuai dengan norma-norma keuangan yang ada. Saya perkenalkan, ada Mas Ari sana. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah. Ini Pak Ari adalah operator untuk di tim keuangan Bawaslu Kabupaten Pati. Beliau juga merupakan aspirasi bagi teman-teman semua sebagai tim leader dalam tim keuangan Kabupaten Pati. Kemudian ada Mbak Ani juga. Mbak Ani ini adalah punya peranan dalam Monef, kemudian proses pengajuan GU, ganti uang, kemudian juga pajak dan lain-lain, ya gitu ya Mbak Ani. Iya, Pak. Kemudian ada Mas Kuko. Mas Kuko gimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah. Tambah ganteng sekali sekarang. Mas Kuko ini punya peranan dalam melaksanakan peng-SPJ-an atau pelaporan fisik untuk keuangan Bawaslu Kabupaten Pati. Oke, kali ini kita akan mulai dari Mas Ari dulu. Mas Ari ini nanti menjadi pengawal bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan agar Bawaslu Kabupaten Pati tetap sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Salah satunya adalah pencapaian WTP yang Bawaslu, lembaga Bawaslu ini sudah raih beberapa tahun ini. Monggo Mas Ari gimana bisa menceritakan mekanisme ataupun keluh kesah ataupun mungkin tantangan dan lain-lain. Silakan Mas Ari. Ya, sebetulnya kalau masalah keuangan itu memang kayaknya ringan, tapi ya juga memang sebetulnya berat sih. Ya. Kan hitungannya kan angka ya. Ya, Angka itu kan salah nol sedikit, salah 0 1 itu mungkin ya juga bisa kan fatal sekali. Fatal sekali. Oh, iya. Kita harus mempertanggungjawabkan dengan matang gitu kan. Iya. Untuk mensupport pengawasan, mensupport kegiatan di bidang pengawasan, penanganan pelanggaran dan lain-lain itu ya. Betul. Kita harus siap untuk melayani para pimpinan, para komisioner Untuk terlaksananya kegiatan itu ya. Iya. Dengan baik. Oke, untuk Mbak Ani, untuk saat pengajuan GU dalam melaksanakan kegiatan di pengawasan pemilu, biasanya mekanismenya seperti apa Mbak Ani? Tahapan-tahapannya? Oke Pak. Iya. Tapi sebelum aku jawab, kenapa Iya. tuh Pak? Iya. Kok yang ditanyain kabar kok enggak aku? Yang ditanyain kabar Pak Ari, Mas Kuko. Kok aku enggak Pak? Kata ini mungkin belum kenal. Oke, begini Pak. ya. Di Bawaslu aku kan sebagai ibaratnya pendukung ya Pak. Iya. Itu membantu Pak Ari, membantu Mas Kuko. Ya. Membantu Pak Kosek. Iya. Ya, betul. Membantu Pak PBB. Lah di dalam tugas saya itu kan saya ibaratnya harus melapor apa sih kegiatan-kegiatan apa aja yang dikeluarkan per hari apa aja. Ya, Nah, betul. itu aku catat di pengeluaran GU gitu.
Untuk diajukan ya? Iya, untuk diajukan. Itu kan pengajuannya mungkin per bulan itu ada 2 kali. Nah, makanya itu harus aku catat dulu, harus baru diajukan. Ya. Dan kalau setelah habis diajukan, itu per bulannya saya itu input ibaratnya maneh. Itu monitoring evaluasi ya, itu, ya, itu kegiatan apa aja yang ada di per bulan. Ya. Di seumpama di bulan Mei kemarin apa aja sih kegiatannya, ya itu aku tulis semuanya, apa aja kegiatannya dan anggarannya berapa aja, itu aku input semuanya. Oke, berarti lebih merekapitulasi tentang kebutuhan keuangan. Iya, Pak. Per hari untuk sehari-harinya. Membantu Pak BPP dalam merekap. Iya. Oh iya, membantu Pak BPP. Karena memang setiap kegiatan kan memang dibutuhkan anggaran. Jadi anggaran ini harus benar-benar terkalkulasi dengan baik. Jangan sampai nanti ada kekurangan atau mungkin bahkan kelebihan dan lain sebagainya. Karena Mbak Ani ini juga menangani tentang keharusan kita membayar pajak, taat pajak kan gitu. Iya, Pak. Betul sekali, mungkin dari Pak Ari tadi menyampaikan memang tim keuangan ini salah satu kunci keberhasilan dari lembaga Bawaslu ini. Untuk Mas Kukuh, untuk pelaporan fisik selama yang dilakukan di Bawaslu ini ada tantangan atau mungkin bisa cerita nggak apa-apa aja lah, silakan. Gini ya, sebenarnya kalau mengerjakan SPJ itu mungkin ya bisa dibilang susah-susah gampang, tapi yang perlu diperhatikan adalah ketelitian. Ya, dari berbagai unsur. Ya. Mungkin kan ada ini kayak resum lah, terus ada undangan, itu harus perlu diperhatikan karena ada kesalahan sedikit pun nanti bisa jadi temuan oleh BPK. Iya, betul. Iya, mungkin salah satu unsur tadi yang terlewat adalah mungkin ada yang mengelola Perjadin. Di Bawaslu Kabupaten Pati ini ada Mbak Imas sebenarnya yang mengelola tentang perjalanan dinas. Ya, mulai dari uang saku, termasuk uang saku, kemudian SPPD-nya, kemudian ada juga tentang mungkin struk BBM ketika nanti ada perjalanan dinas dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Ari menanggapi tentang apa itu? Salah satu unsur di Perjadin ini kan kadang memang ketika kegiatan padat sekali ya, banyak menguras keuangan kita. Bagaimana Pak Ari mensikapi tentang Perjadin yang kadang mungkin sudah sesuai atau belum dianggap yang mungkin menurut Pak Ari gimana ini? Ya, untuk sementara ini karena sekarang ini kan untuk Perjadin kan belum begitu betul untuk saat ini ya. Betul. Tapi untuk ini, menjelang nanti di pemilu serentak ini kan pastinya banyak sekali kegiatan dan banyak Perjadin. Ya, kita harus siap dan kita harus siasati dengan kan dari unsur pimpinan, dari unsur semuanya ya. Kan sudah ada pleno dengan mereka semua bahwa kita sudah dibuatkan timeline kan, dibuatkan timeline ini kegiatan apa dan bulan ini kita melakukan Perjadin, mungkin ada terschedule ya kita sudah terschedule semua. Jadi kita kan hanya mensupport mereka. Betul. Kalau yang penting kita mensupport supaya keuangan kita itu selalu ada untuk mereka, maksudnya untuk kegiatan-kegiatan itulah. Iya betul. Jangan sampai lus ya. Jangan sampai kita besok mau kegiatan terus tapi uangnya nggak ada, belum ada gitu kan. Kita harus bisa mensiasati supaya keuangan kita itu selalu ready, tersedia
untuk pengajuannya itu biar cepat gitu ya, kan. Ya, kalau di Bawaslu kan sementara untuk pengajuan GU kan kemarin 2 kali ya Mbak ya, Iya, 2 kali. 2 kali. Minimal itu sebenarnya 2 Sebulan kali. 2 kali. Kalau selama ini pajak tidak ada masalah Mbak nih ya? Nggak ada masalah Pak. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Iya. Oke. Karena kegiatannya untuk sementara kan cuma sedikit saja, masih Ya, masih, betul. masih sedikit, belum ada apa namanya yang tahapan-tahapan yang sangat signifikan ya kan. Ya, betul. Untuk kedepannya mungkin untuk bulan-bulan yang kedepannya mungkin ya kan kita ada anggaran 2 anggaran mungkin Ya, kan betul. mungkin malah jadi 3 anggaran juga ya kan. Iya. Kan ada APBN, Betul, sumber anggaran ya, sumber anggaran kita. kan Betul. ada APBN, ada APBD 1, Betul, APBD ya. 2. APBD, ya. Kan jadi kita harus sebagai tim keuangan kita harus siap, kita harus Ya. saling bekerja sama, support, betul, saling ya. support untuk mencapai kesuksesan dalam mengawal pemilu ke depan, ya kan? Betul. Perlu diketahui juga teman-teman semua bahwa nanti di pemilu serentak 2024 kemungkinan memang ada 3 sumber anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Pati ini, dari anggaran pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah ini mungkin saat rakor-rakor yang dulu memang disebutkan mungkin dibutuhkan 2 operator mungkin ya, atau mungkin minimal 2 lah untuk pengelolaan keuangan, operator keuangan itu kan gitu. Jadi nanti bisa tidak keponal-ponal. Mungkin nanti Mbak Ani jadi merangkap bisa Mbak Ani atau Mas Kuko nanti sebagai tambahan operator nanti untuk karena untuk kedepannya juga kan ada kita sudah melibatkan di tingkat kecamatan juga ya kan. Betul. dalam hal keuangan. Ya. Yang kita yang walaupun dia yang mengelola keuangan tapi nanti larinya kan tetap ke kabupaten. Ya, betul. Ya, betul. Nah, itulah yang repotnya. Nanti kan kita banyak harus siap menghadapi beberapa kecamatan. Lah kita kan untuk sementara kan di sini kita baru kegiatan kita sendiri. Betul, internal ya. Ya. Lah untuk kedepannya kita kan melibatkan Panwas, Panwascam ya. Iya. Pak pengawas kecamatan. Jadi setiap kali tahapan pemilu itu biasanya memang ad hoc dari pihak penyelenggara kecamatan, pengawas kecamatan itu akan melaksanakan juga pelaporan secara fisik yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten ya, secara fisik dan secara fisik maupun secara aplikasi. Ya, nanti biasanya Pak Ari ini yang mengontrol ke kecamatan untuk masalah aplikasinya. Untuk yang fisik biasanya saya dibantu dengan teman-teman yang lain untuk menganalisa, memeriksa apakah laporan fisiknya udah benar ataukah mungkin ada yang janggal, ada yang kurang sesuai dan lain sebagainya. Nanti sesuai aturan sesuai dengan aturan yang ada kan gitu. Kemudian persiapan apa saja ini kira-kira untuk Mbak Ani, Mas Kuko dan mungkin Pak Ari dalam mensikapi nanti pemilu serentak 2024, karena mungkin nanti di anggaran 2024 kemungkinan wacananya akan ditambahkan tenaga tambahan untuk mensupport sekretariat termasuk tim keuangan, karena kalau misal ditangani dengan keterbatasan SDM itu saja akan kewalahan. Monggo, mungkin Mbak Ani, Mas Kuko harapannya ke depan seperti apa? Mungkin untuk staf di Bawaslu ini mungkin dituntut untuk selalu bisa apa aja. Iya. Selain bisa. Ya kan. Harus Selain untuk tim keuangan, kita juga mendukung kegiatan-kegiatan dari komisioner. Oh iya, kita kan terjun juga ikut
dalam hal pengawasan. Betul. Jadi ya tidak semata-mata yang menarik keuangan aja ya. Jadi kalau di keuangan saja ya enak juga. Ya, ya itu maksudnya karena keterbatasan dari staf kan mungkin kita harus bisa merangkap jadi mungkin membantu kegiatan kita. Iya betul. Karena memang pada kenyataannya memang tidak menutup kemungkinan tim keuangan itu diperbantukan ke divisi yang lain, misalnya pengawasan, kemudian ke SDM, kemudian ke PPID dan lain-lain untuk saling support. Intinya di sekretariat ini ada beberapa staf, beberapa teman-teman yang selalu siap dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Termasuk podcast ini juga support teman-teman semua, kerja sama teman-teman semua, dan terutama Pak Korsek juga selalu menanamkan ke diri masing-masing staf di sekretariat untuk selalu mensupport, saling mensupport kinerja yang lain. Misalkan yang lain sibuk, kita harus saling membantu dan lain sebagainya. Kita sebagai fasilitas ya. Betul, fasilitator ya. Jadinya fasilitator itu kita harus selalu siap dalam segala kondisi. Betul. Betul. Pak Ari kan di Bawaslu Kabupaten Pati ini juga paling senior di antara teman-teman yang tahun berapa Kak ini masuk Bawaslu? Mulai tahun 2013 beliau. Jadi teman-teman yang muda-muda ini banyak belajar dari beliau, kan gitu ya. Sudah masih senior sama Pak Roni. Oh gitu, senior lagi ya, ada Pak Roni juga. Ya beliau dari dulunya di Satpol PP, diperbantukan di Bawaslu Kabupaten Pati, tapi sekarang beliau mengaku di instansi Apusda. Beliau juga masih aktif mendampingi di Bawaslu Kabupaten Pati agar menuju Satker ya, harapannya seperti itu. Jadi memang sekali lagi mungkin ada harapan yang terbesit nggak, atau mungkin hambatan-hambatan apa? Silakan Mbak Ani, apa? Kalau hambatannya sih nggak ada ya Pak. Soalnya saya itu di Bawaslu kan dari 2019. 19 ya. Saya melihat itu di staf di sini tuh ibaratnya kekeluargaan sekali gitu loh Pak. Oh iya. Kadang kayak saya itu kayak apa kurang ngerjain ini dibantu, aku disusah di seumpamanya di pajak ya, kita kan saling gitu mensupport ya kan ya, betul. bukan kerja kan, bukan kita kerja kan bukan untuk misal di Pati itu kan sebetulnya sudah kompak semua ya kan. Betul, dari mungkin dari walaupun itu di divisi SDM atau divisi lain, divisi penanganan pelanggaran mungkin atau divisi yang lain atau tim keuangan, walaupun itu berbeda-beda tapi kita tetap satu. Betul. Kita satu komando juga kan dari Pak Korsek, walaupun mungkin di tim lain misal dari tim SDM itu tetap dia membantu tim keuangan, kalau tim keuangannya nanti ketoteran gitu kan. Nah kita juga begitu juga, mungkin tim keuangan sebaliknya kalau tim lain itu ada yang kekurangan tim misalnya ada itu ya kita tetap harus mensupport biar kita itu nanti siap untuk memfasilitasi dan mengawal berlancarnya jalannya pemilu untuk kedepannya kan gitu. Selain ada tim keuangan di sini, ada BPP, ada BPP dan Pak Korsek ini mungkin dalam menjalankan mekanisme keuangan, kemudian apa yang menjadi kesan-kesan dari kita semua, mungkin dari Mbak Ani, Mas Hugo, Mas Ali. Tetap kita di bawah komando Pak Korsek dan Pak BPP yang mengambil kebijakan kan juga maupun yang bertanggung jawab secara untuk kita kan sebagai mereka sebagai pembantu ya kan, pembantu mereka yang misal kita membantu Pak Korsek dan BPP dalam hal
melaksanakan namanya pengelolaan keuangan. Iya. Ya, jadi ya itu intinya kita harus kompak gitu aja. Ya. Harapan ke depan apa Kak Arin? Setelah dari 2013 menuju 2024, harapan untuk Bawaslu lebih baik tentunya. Bawaslu ya dari tahun A sampai tahun B sampai tahun itu semakin baik ya kan. Dulu maksudnya misal dari keuangan juga, dari keuangan itu semakin akuntabel, semakin bagus. Ya. Karena dulu mungkin cuman tidak pakai aplikasi ya kan. Betul, manual. Dari pakai Excel gitu kan. Betul, ya. Terus pelaporannya juga mungkin pakai manual. Terus sekarang sudah dulu yang 2020 kan masih aplikasi SAS, ya betul kan. Lah SAS sekarang kan sudah tidak memakai. Lah sekarang sudah memakai aplikasi yang super canggih, yaitu aplikasi Sakti. Sakti ya. Kita harus sebagai semakin sakti. Semakin sakti karena kita dituntut untuk online. Maksudnya semua laporan itu langsung ngeling ke pusat kan? ya, kalau ada kesalahan kan lebih susah juga. Ya, kita harus dituntut lebih teliti kita harus teliti, harus sebelum kita input ke aplikasi yang Sakti itu kita harus teliti dulu betul-betul sudah betul atau belum. Kita membuat manual dulu lah, maksudnya untuk checklist dan sebagainya. Maksudnya mengecek itu betul apa salah, baru kita masukkan ke dalam aplikasi. Jadi dipastikan benar dulu data dan angkanya, baru kali diinput gitu ya. Iya. Betul. Jadi mengurangi resiko untuk kesalahan dalam dan sekarang itu Bawaslu lebih canggih. Kita laporannya ke provinsi. Nah, sekarang ke RI juga mungkin ya. Kan sekarang nggak memakai langsung kita pakai link gitu kan, kan lebih cepat kan. Iya, betul. Ketepatan waktu. Jadi kita lebih cepat, lebih praktis lah. Kita masalahnya sekarang kan zaman digitalisasi ya kan. Betul. Digitalisasi era modern, reformasi keuangan sistem revolusi 4.0 itu kan. Oh iya. Itu kan lebih support. Lebih jos gitu kan. Oke teman-teman, itu tadi sekelumit tentang tim keuangan dan unek-unek curahan hati, kemudian juga apa harapan-harapan untuk tim keuangan agar Bawaslu lebih baik secara akuntabel, secara keuangan lebih akuntabel, dan dalam rangka menjaga dan perayaan WTP wajar tanpa pengecualian yang telah diraih beberapa tahun ini. Harapan kita agar tetap solid, tetap semangat, tetap kompak, dan tetap menjaga integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di Badan Bawaslu Kabupaten Pati ini. Saya rasa kita cukup ya. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.